Kolaborasi mungkin ya? Kolaborasi ya? Kolaborasi teman-teman. Halo, saya Ervinda. Terus asis premium lagi Volvo. Wah. Ketika aku bilang salam Adi Putro, salam Adi Putro. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Di video kali ini benar-benar video yang spesial teman-teman. Karena di sini ada sosok bintang tamu yang luar biasa, cantik, muda, menawan, berprestasi, luar biasa. Beliau merupakan direksi dari PO Efisiensi. Selamat siang Bu Vinda. Selamat siang Mas Adi. Terima kasih banyak nih Bu atas kunjungannya untuk hari ini ngambil 3 unit ya? Ya, 3 unit bis, tapi bukan efisiensi. Bukan efisiensi. Jadi special occasion, Oke. kita ambil bis DVD. Oke, mungkin sebelumnya Bu Vinda perkenalan dulu nih sama penonton gini. Bu Vinda tuh apa ya istilahnya ya, lebih ke bagian apa nih di efisiensi dan TVD nih Bu? Iya. Jadi, halo, saya Ervinda, saya direktur dari PT Efisiensi Putra Utama, dan sekarang lagi berkunjung ke Adi Putro untuk ambil bis TVD gitu. Sebenarnya saya itu nggak megang TVD langsung, ya karena kan memang fokusnya di efisiensi kan, gitu. Dan ini special occasion banget, saya sama tim. Kebetulan juga kita mau ya ada kebutuhan konten YouTube juga ya, gitu. Dan sekalian menjelaskan kepada viewers ya, benar. viewers. Nah itu kalau misalkan kan baik yang tanya tuh DVD itu efisiensi bukan? Iya, gitu iya. Nah jadi kita nanti sekalian menjelaskan kalau misalkan TV itu memang satu grup dengan efisiensi, tapi berbeda manajemen, gitu. Hanya satu grup aja. Nah gitu. itu ya harus digarisbawahi. Ya, beda manajemen. Kalau TVD itu dia itu operasionalnya di pariwisata dan bus malam. Gitu. Sedangkan EPU atau Efisiensi Putra Utama itu lebih ke bis siap, AKDP. Yang kayak Jogja Cilacap, Jogja Purwokerto itu ya. Terus kemudian kita juga ada yang Semarang. Daerah juga gitu, daerah. Gitu. Nah ini 3 unit ini berarti TVD dan pariwisata gitu Bu? Oh bukan, ini untuk pariwisata TVD. Oke, TVD, pariwisata. Ya. Dan kenapa nih pilihnya Hino RM nih Bu? Karena kita udah bener-bener udah terbiasa dengan Hino, dan kemudian kan untuk pariwisata juga kan untuk kebutuhan kita itu di Hino gitu, maksudnya untuk kualifikasi dan segalanya memang Hino udah mencukupi. Iya, gitu. betul. Kita kan juga seperti yang udah pada tahu juga, Efisiensi Group kan lebih mementingkan kenyamanan dan unit selalu baru itu. Jadi untuk masalah purna jual, Hino kan juga luar biasa lebih bagus. Gitu. Nah ini menarik nih teman-teman. Jadi ketika kita beli bis itu harus berdasarkan kebutuhan ya Bu ya? Iya, kebutuhan dan juga masa depan. Masa depan, benar. Nggak cuma memikirkan kayak short term ya, tapi long termnya juga gitu. Kalau misalkan memang kita membutuhkan untuk misalkan infrastruktur sekarang infrastruktur Indonesia kan sekarang udah mulai bagus ya. Kita butuh yang kayak lewat jalan tol, ya otomatis kita bukan pakai Hino lagi, tapi kita pakai Europe punya. Gitu. Kayak nanti kita mau ada deh. Ya. ada deh. Jadi tunggu aja ya. Tunggu aja. Kita mau ada deh gitu kan. Nah ini kalau berbicara tentang masa depan, tadi kan Ibu bilang masa depan nih, ini biasanya nih ada unik nih, kalau efisiensi atau TVD beli bis, ini gak lama kemudian langsung sold out ke PO lain. Wah itu kenapa tuh Bu? Ini bertanya-tanya ya. Karena kita memang tadi yang saya sudah mention itu, ya karena kita benar-benar mementingkan di masalah purna jual dan juga kualitas kenyamanan lah, kenyamanan penumpang gitu kan. Kan kalau misalkan udah setahun gitu, maintenance sudah mulai rada bengkak, kita itu waktunya jual gitu.
karena kita punya standarisasi sendiri, punya budget control sendiri, di mana misalkan kita tuh per bulan tuh maintenance tuh hanya mampu sekian juta gitu loh. Nah tapi kalau misalnya sudah mulai red flag, udah mulai masuk ke poin dimana ini udah melebihi batas maksimum. Oh iya, betul. Tapi mungkin kan kalau misalkan kita jual ke PO lain itu masih batas wajar, gitu loh. Kalau kita tuh benar meminimize expenses. Iya, karena kalau bis baru range 1 tahun 2 tahun tuh masih minim lah ya istilahnya maintenance ya. Ketika sudah lebih dari 2 tahun, apalagi karena intens pemakaiannya ya, luar biasa. Jadi ada mulai ada maintenance yang banyak nih. Jadi lebih baik langsung saja dijual. Jadi muter terus ya, cuan terus nih. tapi lagian Hino-RM ini kita kan juga udah pakai ya yang di lisensi ya. Kan memang untuk masalah BBM kan dia rada lebih boros. Gitu. Jadi kemungkinan ini pariwisata ya jangan kaget kalau misalkan harga naik. Iya. Karena kan HPP-nya kan tetap ada BBM solarnya juga. Tapi kan ada harga, ada rupa ya teman-teman ya. Ini naik nggak asal naik, tapi di-upgrade juga bisnya gitu. Nah, Bu Finda, tadi sebelumnya Bu Finda berbicara tentang upgrade nih. Dan di bis ini aku lihat nih, tadi ada upgrade desain nih. Di bagian sampingnya itu Bu, ada sirip kecil itu. Kalau ngeliat tuh jadi berasa flashback ke model Sprinter. Teman-teman, karoseri Adiputro punya bodi namanya Sprinter. Dulu efisiensi juga punya warna putih, ada gambar burung-burungnya itu di langit. Aku inget banget karena dulu sering ketemu nih. Nah itu memang sengaja seperti itu, mau flashback ke model Sprinter atau gimana nih Bu? Iya, ini sengaja untuk flashback juga. Karena kan makin kesini kalau misalkan yang makin antik-antik kan makin mahal ya. Jadi kita benar-benar desain di mana nge-remind lah gitu. Pernah ada kayak gini gitu kan. Dan kemudian kan ini desain itu tuh hasil apa ya? Hasil kesinambungan ya. Kolaborasi mungkin ya. Kolaborasi teman-teman. Dari adik sama papa gitu. Kan makanya F17 itu juga. Nah, itu apa tuh Bu? F17 itu apa tuh? Adik kebetulan lahir 17 Agustus. F itu stands for Freddy. Gitu. Jadi berkolaborasi lah gitu. Luar biasa ini teman-teman. Dari tadi mungkin ada yang nanya, apa sih F17 itu? Karena kita udah lihat ya, JetBus F17. Nah, itu tadi. Dan ini kebetulan kita juga kolaborasi dengan Adiputro. F17 itu model yang sirip ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau minta F17 sih model sirip ini. Nah, ini jadi tonggak baru nih buat JetBus nih. Berkat efisiensi TVD, berkat Bu Finda dan keluarga nih, luar biasa nih. Kita harus mulai jadi trendsetter. Nah, Bu Finda, tadi berbicara tentang trend desain nih Bu. Akhir-akhir ini kan trend desain itu kebanyakan back to single glass. Nah, ini kenapa yang ini malah double glass? Apa ada kebutuhan atau apa nih Bu? Kalau kasarannya bukan kasarannya, bahasa Jawanya itu wagu. Jadi agak kurang familiar ya. Nah, terus bahasa Indonesia kurang familiar kan? Kurang familiar, benar. Nah, terus kemudian silau. Silau. Karena dari supir dan penumpang yang bagian depan itu juga silau, karena sekarang kan global warming makin meningkat. Jadi matahari mulai makin terik juga kan. Makin panas ya Bun. Kita aja kalau kena matahari pakai topi ya, bis juga dong ya. Juga pakai topi gitu. Luar biasa. Juga kan lebih bagus yang pakai topi daripada yang gitu. Betul. Ya 2 tahun terus langsung jual, ini luar biasa ini. Nah, ini kan buat pariwisata nih. Kira-kira secara permintaan, demand ya. Ada nggak sih customer yang mintanya, saya maunya JetBus yang terbaru, tapi harus double glass gitu. Berarti kan terkait dengan ini juga ada ya hubungannya? Kalau customer itu kebanyakan mereka minta yang suspensi. Lebih ke arah suspensinya. Cuman kalau misalkan aku mau JetBus, mau misalkan mau segala model-model itu mereka lebih nggak ke arah situ sih. Saya mau yang suspensi karena kebanyakan mereka itu agak males kalau misalkan harus dengar itu loh suara-suara. Kreket. Dan mereka juga lebih senang untuk yang lebih empuk lah ya. Empuk. Nah, terus makanya mereka kadang
kita itu makanya kita kan tim ID itu kan juga ada yang Scania juga. Aha. Gitu. Nggak hanya Hino. Benar-benar. Karena untuk yang range Yes. yang sampai ke kadang juga sampai ke Bali lah, Mhm. sampai ke pulau luar Jawa itu kadang pada maunya Scania. Oke. Gitu. Scania masih ada ya di TV Masih. dia. Aku pernah naik nih Bu, yang oranye Bu. Oh yang oranye. Yang oranye. Waktu Kebetulan itu- kalau yang oranye udah laku. Oh aduh, Iya. aku pernah nyoba tuh pas jalan dari Jogja ke Purwokerto, unit perbantuan. Oh, iya, iya. Nah, itu Waktu enak Lebaran. sih waktu Lebaran, mendekati Lebaran. Nah ini berarti ada kemungkinan dong nih ambil Scania atau sasis Volvo. premium lagi Volvo. Wah, Oh ini kan kita Oke. kan cuma ini dulu. Gitu Nah, kan, mungkin amin ya, amin yang paling serius. Next generation jet bus, siap? Siap. Next generation jet bus, ya semoga ke depannya ya. Nah ini kan tadi kita udah berbicara yang teori-teori, sekarang yang sekarang ada di depan mata nih. Testimoninya gimana Bu? Yang mana nih? Ini? Yang lagi kita akan rilis di video kali ini. Kalau saya tuh sama yang bisa gini tuh suka Mhm. di liverynya sih. Oke, kenapa? Karena desainnya itu techno banget. Oke, I Dan see. warnanya itu warna yang saya suka juga. Greennya tuh green bukan yang terlalu Oke. ngejreng, tapi green yang lebih ke elegance juga. Elegance. Waktu itu kan saya pernah lihat bis model gini, bukan model gini, warna yang seperti ini tuh di Jepang. Oke, di Nah, Jepang. itu Cocok nih, bener-bener- Hino juga Iya, nih. itu juga. Ah, Itu benar-benar klasiknya dapet gitu loh. Oke. Kan memang kalau misalkan warnanya itu lebih klasik itu lebih mahal ya. Benar. Gitu kan. Nah, ini saya suka gitu loh. Dan diperpadukan dengan hijau neon, tapi yang nggak Asli, norak asli. dengan hanya lain gitu loh. Asli. Nah, itu saya suka. Nah, ini warna yang milih Bu Vinda nih. Kita bareng-bareng. Oke. Tapi mostly untuk segalanya itu memang papa. Oke. Papa sama adik. Oke. Papa sama adik. Padahal tadinya saya kira ini buat efisiensi. Ternyata Cuman, VD. VD. mungkin ya ke depannya ya. Karena ternyata Epu ini mau beranjak lebih Lebih. jauh. Oke, trayek baru berarti. Mungkin trayek baru, Wah. mungkin model baru, Aha. gitu kan. Atau mungkin kita mau buat sleeper. Wes, Ya. nggak menutup kemungkinan, nggak Kemungkinan. menutup kemungkinan Tunggu aja, karena mungkin memang tahun ini, ya. bisa jadi gitu kan. Tapi secara trayek tetap selatan. enggak, kita mau nyoba jalur lain juga sih. Oke. Tapi kita masih menunggu hasil survei Mhm. karena kan kita juga terpatok dengan HPP BBM yang Oke. fluktuatif. Yes. Terus kemudian Benar-benar. juga inflasi juga. Inflasi, ya. Jadi untuk masalah kayak snack lah, Hmm. kemudian ya maksudnya makanan untuk yang penumpang itu kan juga otomatis Betul. mengalami inflasi juga. Betul. Kan. Jadi kita benar-benar memperhitungkan sedemikian rupa gitu loh. Betul. Jangan sampai kita udah buka jalur yang long range itu, Yes. tapi kita malah tabrakan sama HPP-nya Yes. kayak gitu. Karena itu kan Benar, semua yang benar, harus sebenarnya dipikirkan juga Iya. secara operasional. Ya, istilah gampangnya ketika kita pengen bikin rumah, pondasinya harus kuat. Iya, sebenarnya- Research-nya harus kuat ya, Bu ya. sebenarnya gampang gitu ngomong. Iya, saya mau buka jalur sana. Cuman untuk kita yang benar-benar mementingkan banget yang namanya HPP, terus Aha. kemudian operasional, sekarang kan kita ada rumah jual itu. Aha. Maintenance juga termasuk HPP yang sangat signifikan ya. Yes. Gitu loh. Jadi itu juga yang kita benar-benar pikirkan gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita benar-benar yang oh ya kita 5 tahun pakai, 10 Mhm. tahun pakai, Mhm. itu mungkin kita lebih apa ya, lebih fleksibel. Oke, Gitu. ya, Cuman ya, karena ya, kita- benar-benar. Memang mementingkan unit selalu baru, Selalu baru. kita ada target itu juga, jadi kita benar-benar mementingkan banget yang namanya HPP. Luar biasa. Kalau nggak salah 2 tahun ya, Lang. Ada yang udah baru beli 2 tahun, terus langsung sold out ke PO lain. Ya ada, tapi kita itu Aha. karena 4 tahun karena pandemi. Oh ya, Ya, wajar, karena wajar. COVID itu. Mhm. Jadi kita benar-benar mengulur Mengulur. waktu sampai 4 tahun gitu. Mhm. Dan itu benar-benar kapan hari itu kan begitu saya pulang dan terjun masuk ke situ, itu Mhm. masih ada unit yang umurnya 4 tahun itu. Oke. Itu bener-bener membengkaknya itu udah kayak kita habis kejedot habis itu swollen gitu loh, apa? Ah, ya, bengkak ya, gitu. ya, ya. Nah itu 4 tahun itu yang mana kira-kira? Double deck kah? bukan 4 Bukan. tahun itu kemarin yang orange Oke. sama hijau Oke, oke. gitu.
Tadi aku sempat nyinggung double deck nih. Kira-kira ke depannya apakah ada double deck lagi dari efisiensi? Karena kita lihat yang kemarin antusiasmenya untuk double deck itu luar biasa ya, Bu ya. Untuk Ketika untuk PO lain. untuk efisiensi, Untuk ketika efisiensi. dijalankan reguler ya, karena kan setauku pariwisata ya aslinya ya si double deck. Aslinya pariwisata. Pariwisata. Tapi kita pernah Mhm. jalan reguler. Nah, ketika dijadikan reguler itu orang tuh langsung apa ya istilahnya? Apa sih ya? Gupuh tuh apa ya istilahnya? Antusias banget lah. Untuk nyari si double deck, untuk naik si double deck itu. Dan kira-kira apakah ke depannya Itu yang tadi tertarik saya bilang. Kalau double misalkan deck? memang kita mau mencoba Mhm. untuk jalan di tol, Oke. kita pasti pakai double deck. Mhm. Double deck dan otomatis tadi juga sausnya Mhm. pasti bukan Hino Yes. gitu loh, untuk kenyamanan penumpang. Karena Yes. itu kan beberapa visi dan misi kita nomor satu, kenyamanan penumpang, sehingga kemungkinan Mhm. kita pasti meluncurkan Mhm. double deck dan tidak Hino. Iya. Tapi disclaimer ya, bukan berarti Hino nggak nyaman, bukan. Iya, Karena iya, bukan ada berarti Hino nggak nyaman, pertimbangan karena lain ya. gitu loh. Karena Heeh. untuk jarak jauh memang lebih baik untuk Secara maintenance. Iya, secara maintenance dan operasional juga lebih bagus yang Eropa. Ah. Karena kan jalannya lurus. Hino itu bagus yang kalau misalkan memang jalan itu Di selatan lah, selatan tuh Hino selatan, banget. Hino banget gitu. Hino banget. Dan penumpang pun nyaman pakai Hino di jalur selatan Mm-mm. itu gitu. Udah Hino, Adiputro, wah, udah enak. Mau kena lempar apapun nggak bakal. Heeh. Nah, ini kalau naik bis terjauh nih, Ibu pernahnya kemana nih, Bu? Bis terjauh. Atau jangan-jangan, wah pas naik efisiensi nih. Ini pakai Jakarta, bis sendiri Jogja. atau Aha. bis lain? Other PO nggak apa-apa, mungkin Kalau mhm. PO lain Atau yang bikin Ibu impress nih. enggak sih. Mhm. Cuman kalau misalkan kayak kita wisata sendiri, Aha. paling jauh tuh ya Kebumen Bali. Oke, overland. Overland, Kebumen Bali overland, tapi kan kita ganti kursinya cuma Oke. depan doang, belakang kayak kasur, Oke, gitu, oke, pakai sofa, oke, oke. gitu. Gitu. Cuman kalau misalkan bis luar negeri itu kita Singapura Malaysia. Aha. Iya, saya Singapura Malaysia itu Mhm. pernah. Itu lumayan enak juga. Mhm. Cuman kan memang agak nggak kebiasa dengan bis ya. Ah, Gitu benar, loh. benar. Jadi menurut saya tapi itu enak sih. Karena kursinya bener-bener nyaman yang kayak dia gede gitu loh, lebar. Ya, Lebar. Terus kemudian bisa selonjoran juga. Yes. Terus enak. Dan halus, itu yang tadi saya bilang. Halus. Halus gitu loh. Berarti, Memang infrastruktur mendukung banget dengan iya. dengan jalannya operasional bis gitu. Benar, gitu benar, loh. benar. Karena kan maintenance-nya juga kan jadinya lebih ini kan. Kalau misalkan banyak lubang kan juga bisa hancur. Aduh, kasihan tuh. Hancur. Nah, kalau udah full tol nih dari ujung barat sampai ujung timur, tertarik nggak di overland nih, Bu? Untuk tertarik. buka overland. Tertarik. Overland apa? Kita sendiri? Iya, kita sendiri. Kita sendiri. Kok kita sendiri sih? Efisiensi Oh. sendiri maksudnya. Sendiri, Kok kita tertarik, sendiri? tertarik. Kan bukan bagian efisiensi. Tertarik. Dan Aha. kan cita-cita saya itu membesarkan efisiensi itu berintegrasi. Oke, apa nih definisi konkretnya itu adalah integrasi? koneksi, connection gitu. Oke, jadi antar rute efisiensi terintegrasi begitu maksudnya? Betul. Oke. Karena yang aku lihat ya memang sudah terintegrasi sih, misal dari Jepara bisa ke Cilacap gitu ya. Dan Cilacap bisa nyambung ke daerah lain, itu kan sudah terintegrasi lah ya. Bukan gitu maksudnya. Oke, gimana tuh, Bu? Jadi Beda nih misalkan definisinya. integrasinya itu kalau saya ceritain berarti Aha. bukan rahasia perusahaan dong. Oh, nggak usah, Iya, secara jadi abstraknya. Secara abstrak itu adalah kita saling kolaborasi Oke. lah sama PT Group Efisiensi. Oh, paham. Gitu. Oke. Gitu. Jadi secara manajerialnya oke. Berintegrasi. Kalau kamu kan orang lapang nih ya, anak terminal nih. Jadi ngebayangnya kalau terintegrasi itu antar rute efisiensi atau TVD itu terintegrasi dan memang sekarang Oh, iya, bisa juga. Sudah. Bisa juga. dan sekarang memang sudah Bisa terintegrasi. Cuman maksud Mhm. saya itu bukan yang Yes. integrasi ini, cuman integrasi lebih ke tadi. Got it. Lebih ke integrasi Secara sesama, manajerial. ya, secara manajerial satu grup itu Oke. tapi nggak hanya lewat bis. Iya.
Menarik nih, nggak hanya lewat bis, Mungkin teman-teman. pesawat, dan Bisa jadi. iya. Jadi mungkin Oke. helikopter, who knows kan? Benar, amin. Amin yang paling serius. Aminnya paling serius. Amin terus 3 kali gitu kan. Nah, ini yang terakhir nih mungkin, Bu. Kita kan dari tadi udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi nih, Bu. Apa nih kira-kira visi Ibu bersama TVD dan efisiensi dengan karoseri Adiputro ke depannya? Visi dan misi ya. Aha. Kita saling bersinergi dan berkolaborasi juga untuk maju gitu loh. Maju Pasti. bersama-sama, jangan sampai mundur bersama-sama, tapi maju bersama-sama Betul. dalam bidang mungkin teknologinya, terus kemudian desain. Desain, ini udah ada bukti Iya, nyatanya iya, ya. Desain, terus kemudian model juga Model. gitu kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana efisiensi dan Adiputro saling menjaga gitu loh. Yes, Gitu loh, benar. saling menjaga kerjasamanya gitu untuk kedepannya, jangan sampai Mhm. kita ada ya nggak enakan lah. Benar. Gitu loh. Karena kan kita udah pakai Adiputro juga udah ibaratnya dari saya masih kecil lah minum susu. Wah, lu. Minum susu sampai Ah, sekarang minum air putih kayak gitu. kelahiran berapa nih berarti nih, Bu nih? 99 aja. Serius? 99. Tuh anak gue. Kalau Mas berapa? 97. Mas 97. Oke. Mas masih beda 2 tahun. Yang penting bukan 10 tahun. Yes. Oke. Dan kalau kita tahu ya, memang efisiensi ini kan unitnya, armadanya udah ratusan ya. Kalau kita maju bersama, pelanggan bahagia, dan pasti itu bisa meningkatkan ekonomi ya. Mulai dari pekerjanya, baik dari TVD, baik dari Adiputro, itu kan pasti terjaga ekonominya. Karena kalau kita berkaca di COVID kemarin itu ya, Iya, luar biasa, benar-benar. kita nggak jalan, Kayaknya itu ibarat benar-benar pelajaran besar pelajaran sih gitu loh. berharga bagi Pelajaran kita ya. berharga gitu. Karena 2019 ibaratnya masih nggak ada apa-apa, 2020 Mhm. gelap gulita kan. Iya, ya kita nggak mau yang seperti itu. Iya, Kita iya. maunya maju bersama ke depan ke arah yang lebih baik. Dari efisiensi maupun Adiputro tuh sama-sama punya masa depan yang lebih baik Iya, ya, Bu ya. betul. Amin ya Amin, robbal amin, alamin. amin. Terima kasih banyak Bu Vinda atas Siap. kesempatannya. Kita udah ngobrol bareng, ini bisa jadi satu konten tersendiri. Karena tadinya nih Bu, aku pengen bikin kayak 2 konten gitu sih. Gimana? Setelah kita ngobrol ini, kita ngebahas tentang Bisnisnya. review interior yang ini, eksterior kalau ini. gitu nanti lanjut aja di channel kita. Oh, boleh apa tuh channelnya efisiensi tuh, Bu? Efisiensi Official. Bis Efisiensi Official. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Iya. Nah, ini boleh nih kapan-kapan kita berkolaborasi ya, Bu ya? Oh, boleh. Kalau nggak gini aja, Aha. di Putro boleh loh kita jamu lah gitu di Siap. pool kita. Kita ada Gas Jogja, Ambar Ketawang. Cilacap, Kebumen, Purwokerto. Silahkan gitu. Siap. Kita jamu. Siap. Kalau mau ke Jogja boleh, kita jamu juga. Itu kan kebetulan Mhm. ada pool juga gitu. Hmm, 5 tadi ya, Jogja, Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Sudah. Oke, 4. Oke, semoga berkembang lagi ke depannya. Amin. Yang di Jepara. Banyak ya. Jepara Banyak ya. Jepara luar Amin, biasa. amin, amin. Oke, terima kasih untuk penonton yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan itu tadi, jangan lupa juga berkunjung ke channelnya Efisiensi. Apa tadi? Bis Ya, Efisiensi Efisiensi Official. Official. Sama nih, ada officialnya juga. Oh, ini juga ada Adiputro. Adiputro Official. Oke, Siap. kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi kita ada yang kurang nih. Kita ada salam Adiputro. Oh, gimana tuh? Oke. Adiputro gitu. Oh, enggak ya? Ketika gue bilang salam Adiputro, ini kita membentuk segitiga, Oh, gini. ya, menyatu di depannya. Nah ini apa ya? Artinya, maknanya nih Bu, kita sama-sama maju dan ini melambangkan Adiputro, Ibu melambangkan PO-nya. Kita Oh, nggak bisa gitu. maju sendiri. Jadi Kita saling maju bersama, melengkapi, kita maju gitu bersama kan. konsumen Iya. seperti itu. Kalau kayak gini apa nih, Mas? Kalau Aku kayak gini aja kayak, Oh, gitu. atau gini Ibu yang gini deh. Oke, siap. bisa ya? Gini Siap. apa tadi? Gini Gini, segitiga. Oke. Salam Adiputro.